Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai ceritanya, coba tulis dulu di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana? Jakarta, Bandung, Medan, Makassar, atau malah dari luar negeri? Aku selalu senang lihat cerita ini bisa sampai ke banyak tempat. Dan seperti biasa, sebelum lanjut, jangan lupa tekan like dulu sebagai bentuk dukungan. Karena satu klik dari kalian membuat cerita-cerita seperti ini terus hidup di channel ini. Buat yang baru pertama kali mampir, silakan subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah baru yang penuh makna seperti ini. Kalau sudah siap, sekarang kita mulai ceritanya. Namaku Naila Wijaya. Orang mengenalku sebagai pengusaha sawit, investor saham, pemilik lahan dan gedung, semua label yang orang lain anggap sebagai pencapaian. Tapi tak banyak yang tahu. Keberhasilan itu tidak pernah benar-benar menghapus satu rasa yang selalu tinggal diam di dasar dadaku. Kesepian. Kesepian bukan ketika kita sendirian. Kesepian adalah ketika terlalu banyak orang ada di sekeliling kita. Tapi tidak satu pun yang benar-benar bisa diajak pulang secara emosional. Sejak suamiku meninggal 5 tahun lalu, rumah ini tidak pernah betul-betul hidup. Lampu menyala, makanan disajikan, pekerja datang dan pergi. Tapi tidak ada tawa, tidak ada percakapan yang hangat, tidak ada alasan untuk menunggu seseorang di ruang tamu. Di kalender bisnisku, hidupku tampak sibuk, rapat, pertemuan, perjalanan ke perkebunan, laporan saham, telepon dari mitra luar negeri, semua tampak padat. Tapi tidak ada satupun yang benar-benar menyentuh hatiku. Aku bekerja karena kalau aku berhenti, aku harus berhadapan dengan sunyi. Lalu, pada suatu pagi yang sangat biasa, sebuah nama baru masuk ke dalam hidupku. Rehan Putra, 26 tahun. Ia bukan sopir. Ia bukan kurir. Ia asisten pribadi baruku. Aku tidak terlalu memperhatikan saat ia memperkenalkan diri. Anak muda, sopan, wajah bersih, pakaian rapi, cara bicara terukur. Kupikir ia akan sama seperti yang lain. Bekerja demi gaji, patuh demi posisi, lalu meninggalkan peran, begitu menemukan kesempatan lain. Ternyata aku salah. Pelan-pelan, ia membuktikan dirinya berbeda. Rehan bukan tipe yang banyak bicara, tapi dia memperhatikan. Aku tidak pernah memintanya mengatur ulang kalender rapatku. Tapi dia melakukannya dan jadwalku tiba-tiba lebih manusiawi. Ia tidak hanya mencatat tugas, ia memahami tujuan. Bahkan, ketika aku tidak memberikan instruksi langsung, ia dapat memutuskan mana yang mendesak, mana yang perlu dijeda. Yang lebih mengejutkan, ia tidak pernah terlihat kagum pada kekayaanku. Tidak ada tatapan berlebihan. Tidak ada sikap menjilat. Tidak ada rasa minder. Ia bekerja dengan tenang, seakan-akan aku bukan pemilik puluhan hektar lahan, tapi hanya seorang manusia yang butuh bantuan. Dan untuk alasan yang tidak langsung, kusadari waktu itu. Sikapnya membuatku merasa dihargai, bukan karena uangku, tapi karena keberadaanku. Ada satu momen yang tidak pernah kulupa. Sore hari, kami sedang menyelesaikan laporan bulanan. Aku berdiri di balkon, memandangi ladang sawit yang memanjang sampai horizon. Pasar lagi tidak bersahabat, kataku. Lebih sebagai gumaman ke diri sendiri. Dan orang-orang terlalu cepat panik. Rehan hanya meletakkan secangkir teh di meja kecil di sampingku dan berkata pelan, "Pasar selalu berisik, Bu. Tapi bukan berarti kita harus ikut ribut." Kalimat itu sederhana. Tapi aku terdiam. Sudah lama tidak ada yang berbicara kepadaku seperti itu tenang. Jujur, tanpa maksud menyenangkan telingaku. Sejak hari itu, aku mulai memperhatikannya lebih sering. Bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang entah bagaimana menghadirkan ruang teduh di dalam hari-hariku.
Ketika aku marah, ia tetap stabil. Ketika aku diam, ia tetap hadir. Ketika aku lelah, ia tidak menawari motivasi kosong. Ia hanya menyiapkan apa yang kubutuhkan. Tanpa diminta dan tanpa kusadari, ada satu perasaan yang tumbuh perlahan. Bukan jatuh cinta. Belum. Tapi rindu akan dimengerti. Baru di usia 44, aku merasa seseorang benar-benar melihatku bukan sebagai Ibu Naila pemilik sawit, tapi sebagai perempuan yang juga butuh diajak bicara, didengar, dan dipercaya. Namun semakin dekat aku dengannya, semakin besar satu ketakutan yang diam-diam mulai hidup. Bagaimana kalau aku yang jatuh duluan? Dan bagaimana jika dia hanya melihatku sebagai atasan? Atau lebih buruk, sebagai jalan pintas menuju sesuatu yang tidak pernah ia miliki? Aku tidak tahu jawabannya, tapi aku tahu satu hal. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku kembali merasa hidup, bukan karena uang, tetapi karena seseorang hadir tanpa pamrih. Dan justru ketika hati mulai hangat, takdir diam-diam menyiapkan badai yang tidak pernah kutebak akan datang. Semakin lama Raihan bekerja di sisiku, semakin jelas aku menyadari satu hal. Ada perbedaan besar antara seseorang yang melayani karena tugas dan seseorang yang hadir karena peduli. Dan Raihan bukan sekadar bekerja, ia hadir. Ia tak pernah menanyakan hal-hal tentang kekayaanku, tapi ia mengingat hal-hal kecil tentang hidupku. Bahwa aku hanya minum kopi setengah cangkir kalau sedang cemas, bahwa aku berhenti bicara 10 detik ketika ada keputusan yang tidak kuyakini, bahwa aku selalu mengusap bagian kelingking kanan saat menahan marah. Tidak banyak orang memperhatikan detail itu. Bahkan, orang-orang yang pernah tidur di ranjang yang sama denganku dulu tidak benar-benar melihatku seperti itu. Satu hari, aku jatuh sakit. Demam, bukan parah, tapi cukup membuat tubuhku lemas. Biasanya aku akan tetap rapat, tetap bekerja, tetap memaksa diri untuk kuat. Tapi Raihan melihatnya lebih dulu. Ibu tidak perlu kuat setiap hari, katanya sambil menurunkan layar laptop. Orang yang terlalu sering terlihat kuat, biasanya justru paling butuh tempat untuk bersandar. Kalimat itu menembus sesuatu di dalam diriku. Bukan karena romantis, tapi karena jujur. Dia mengurus obatku, bukan dengan bantuan asisten lain, tapi sendiri. Membacakan laporan perusahaan dengan suara pelan agar aku tetap terupdate, tapi tidak lelah. Dan saat aku tertidur, ia menutup pintu kamar tanpa suara, seolah menjaga bukan hanya tubuhku, tetapi martabatku. Di momen itu, aku sadar, rasa yang tumbuh ini bukan lagi kekaguman profesional. Ini sesuatu yang jauh lebih lembut, tapi juga lebih menakutkan. Karena cinta, jika ini memang cinta, selalu datang dengan resiko kehilangan. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri bertanya sesuatu yang selama ini kutahan. Raihan, kenapa kamu bekerja untukku? Kamu bisa memilih perusahaan besar, kantor yang lebih glamor, karier yang lebih modern. Ia menjawab dengan tenang, tanpa pikir panjang. Karena di sini, saya bekerja untuk seseorang yang saya hormati, bukan untuk sistem yang saya takutkan. Aku terdiam. Banyak orang bilang menghormatiku, tapi hanya sedikit yang mengatakan itu tanpa berharap sesuatu dariku. Dan disitulah dilema mulai tumbuh. Aku perempuan 44 tahun, ia laki-laki 26 tahun. Aku, dunia, atas, ia datang dari kehidupan yang sederhana. Aku kaya, ia berpenghasilan cukup. Aku sudah pernah menikah. Ia belum pernah memulai apapun dalam kehidupan pribadinya. Jika aku jatuh cinta, aku akan menjadi bahan pembicaraan. Jika ia membalasnya, ia akan dicap sebagai pemburu harta. Dan di antara kami, yang paling mungkin hancur, bukan aku tetapi dia. Semakin aku menyayanginya, semakin aku takut menyakitinya. Yang aneh, bukan cintanya. Yang aneh adalah, untuk pertama kalinya, aku merasa takut membuat seseorang menderita karena mencintaiku
Suatu malam, saat rapat daring selesai terlalu larut, aku melihatnya tertidur di kursi kantor. Masih menunggu instruksi terakhir, wajahnya polos, damai, bahkan sedikit kelelahan. Dan aku sadar aku sudah terlalu sering menatapnya lebih lama dari yang seharusnya. Aku berjalan pelan, menutup laptop di meja kecilnya, dan menyelimuti bahunya dengan jaketku sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa seperti seseorang yang ingin memberi kehangatan, bukan hanya menerima loyalitas. Tapi saat aku hendak pergi, matanya tiba-tiba terbuka. Ia kaget, lalu berdiri gugup. "Apa ada yang perlu saya kerjakan, Bu?" Aku menggeleng pelan. Suara yang keluar dari mulutku terasa lebih lembut dari biasanya. "Tidak, Rehan, untuk sekali ini, kamu boleh istirahat. Dan untuk sekali ini, biarkan aku yang menjaga." Kami saling menatap sejenak, bukan sebagai atasan dan bawahan, tapi sebagai dua manusia yang merasakan sesuatu yang sama, tapi tak berani menyebutnya. Aku pergi lebih dulu, tapi sebelum melangkah keluar ruangan, aku mendengar suara lirihnya. Pelan, seakan hanya ia yang ingin tahu jawabannya. "Kenapa rasanya saya tidak ingin pulang malam ini?" Aku tidak menjawab, tapi aku paham maksudnya. Karena rumah bukan selalu tempat tinggal. Kadang rumah adalah seseorang yang membuatmu merasa tidak perlu memakai topeng. Dan aku takut bahwa aku mulai menemukannya di dia. Cinta, bagi banyak orang, adalah sesuatu yang datang dengan senyum dan keberanian. Tapi bagiku, cinta justru datang membawa pertanyaan, apakah aku pantas menerimanya? Jika yang bisa terluka bukan hanya aku, tapi dia juga. Sejak malam itu, malam ketika aku menyelimuti Rehan tanpa kata, ada perubahan halus di antara kami. Kami masih bekerja seperti biasa, masih menjaga jarak profesional, masih menyebut satu sama lain, Bu Naila dan Rehan. Tapi, ada sesuatu yang tidak lagi sama. Aku tidak lagi menunggu laporan. Aku menunggu suaranya. Aku tidak lagi ingin ditemani bekerja. Aku ingin ditemani hidup. Dan itu adalah sesuatu yang belum pernah kurasakan sejak suamiku meninggal. Suatu siang, aku mengajaknya menemaniku ke lokasi pembibitan sawit di pinggir kota. Biasanya yang ikut adalah direktur lapangan atau kepala operasional. Tapi hari itu aku sengaja memilih Rehan. Aku ingin tahu bagaimana ia melihat dunia yang selama ini kulindungi sendirian. Saat kami tiba di lahan, para pekerja menyapaku dengan formal. Seperti biasa, mereka memberi hormat, menunduk, dan menunggu perintah. Tapi Rehan tidak berdiri di belakangku seperti kebanyakan bawahan. Ia berjalan ke arah para pekerja, memberi salam, menanyakan kabar mereka, bahkan ikut mengangkat bibit dan menumpukannya ke truk pengangkut. Tanah ini punya ibu, tapi yang membuatnya hidup. Mereka, katanya lirih saat kembali ke sampingku. Jawaban itu sederhana, tapi membuatku terdiam. Sudah lama tak ada yang bicara tentang bisnis sawitku dengan cara yang begitu manusiawi. Banyak laki-laki kaya pernah dekat denganku, pengacara, investor, komisaris, tokoh politik. Semua memakai bahasa uang, strategi, atau ambisi. Rehan datang dengan bahasa hati nurani. Dalam perjalanan pulang, aku bertanya pelan, "Rehan, kalau suatu hari aku jatuh, apa kamu akan tetap di sini?" Ia menoleh pelan, seolah memastikan pertanyaanku bukan sekadar retorika. "Saya ada di sini, bukan karena ibu kuat. Saya ada di sini karena saya percaya ibu pantas ditemani, bahkan saat lemah." Kalimat itu sederhana, tulus menghancurkan tembok yang selama ini kupakai untuk menahan perasaan. Saat itulah aku sadar, aku bukan hanya nyaman dengannya, aku sudah mulai mengandalkannya. Dan mengandalkan seseorang berarti memberi mereka kesempatan untuk melukai kita. Malam harinya, aku berdiri di depan cermin, melihat diriku sendiri, bukan sebagai pemilik perusahaan, bukan sebagai tokoh bisnis,
Tapi sebagai perempuan 44 tahun yang tiba-tiba merasa takut seperti remaja. Usiaku hampir 2 kali usianya. Pengalamanku jauh di atasnya. Kekayaanku tak ada bandingannya. Segalanya terasa tidak seimbang. Dan ketika cinta tumbuh di tanah yang tidak seimbang, yang paling mungkin roboh terlebih dahulu adalah yang paling tulus. Aku tahu, jika perasaan ini kubiarkan tumbuh dalam diam, Rehan akan menjadi orang yang disalahkan. Bukan aku. Orang akan bilang, ia perhitungan. Ia memanfaatkan kesempatan. Ia menikung moral. Ia hanya mengejar warisan. Dan aku akan disebut korban yang tertipu laki-laki muda. Padahal nyatanya, akulah yang lebih dulu jatuh. Semua ketakutan itu memuncak di sebuah malam hujan. Kami lembur di ruang kerja. Listrik sempat mati karena petir, dan ruangan hanya diterangi lampu darurat. Tiba-tiba, gelap itu membuat segala hal yang biasa terasa formal, menjadi terlalu jujur untuk disembunyikan. Aku mendengar Rehan bicara pelan, seperti seseorang yang tidak lagi kuat menahan sesuatu. Bu Naila, boleh saya jujur? Hatiku berdegup. Ada sesuatu dalam suaranya yang tidak lagi terdengar seperti pekerjaan. Aku mengangguk. Silakan. Ia menatapku. Bukan sebagai atasan, bukan sebagai pemilik perusahaan, tapi sebagai perempuan yang ia hargai. Saya sering takut, bukan karena saya tidak mampu mengurus pekerjaan ibu, tapi karena saya takut. Saya mulai peduli lebih dari seharusnya. Dadaku berdesir. Kata lebih dari seharusnya seperti kunci yang membuka pintu yang selama ini kutahan rapat. Aku menatapnya, menunggu, dan ia melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar. Saya tahu siapa ibu di mata dunia, tapi saya lebih sering memikirkan siapa ibu ketika dunia sudah berhenti bicara. Kalimat itu adalah pengakuan tanpa menyebut kata cinta. Pengakuan yang paling indah yang pernah ku dengar sejak kehilangan suamiku. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak bisa menyembunyikan perasaanku lebih lama. Aku hanya berkata, kalau aku bilang, aku juga takut hal yang sama. Apa kamu akan tetap bertahan di sini? Rehan terdiam. Matanya berkaca sedikit. Tapi ia tersenyum kecil. Kalau itu benar, Bu, maka saya akhirnya tahu bahwa saya tidak berjalan sendirian. Hujan masih turun di luar. Tapi di dalam ruangan itu, untuk pertama kali, setelah bertahun-tahun, aku tidak merasa sendirian. Yang tidak ku tahu waktu itu adalah, takdir sedang mencatat momen itu sebagai awal dari badai besar yang akan menguji semua yang kami rasakan. Dan badai itu bukan datang dari cinta, tapi dari dendam, hukum, tanah, dan orang-orang yang lebih memilih uang daripada hati nurani. Ada satu hal yang selalu kulupa tentang hidup. Bila hati seseorang mulai menemukan ketenangan, dunia luar biasanya tidak akan tinggal diam. Aku baru sempat merasakan hangatnya kemungkinan cinta. Ketika ancaman itu datang, bukan dalam bentuk rumor, bukan komentar publik, tapi dalam bentuk surat resmi dari pengadilan, gugatan sengketa lahan, wilayah Blok C, perkebunan sawit Naila Wijaya. Awalnya aku mengira ini hanyalah gangguan biasa. Perusahaan besar selalu menjadi sasaran tuntutan oportunis. Itu hal yang wajar dalam bisnis. Tapi Rehanlah yang pertama kali menyadari bahwa gugatan ini tidak wajar. Bu, surat ini diketik rapi, tapi ada satu baris yang janggal. Nama perusahaan lawannya terlalu mirip dengan perusahaan lokal milik Rendra Mahadewa, tapi bukan nama resminya. Mereka seperti menyamarkan identitas untuk menghindari publisitas. Tentu saja, Rendra Mahadewa, pemilik perusahaan sawit saingan, yang selama ini bermain di bawah meja. Orang yang pernah mencoba membeli lahanku 2 tahun lalu. Orang yang marah ketika kutolak tawarannya. Orang yang punya cukup uang untuk membuat hukum berpihak pada siapapun yang ia pilih. Aku mulai mengumpulkan tim advokat. Rapat diadakan, dokumen dipelajari,
Tapi semakin dalam diselidiki, semakin jelas bahwa ada data internal yang bocor, beberapa petalahan, salinan kontrak, dan laporan pajak hanya bisa diakses oleh 2 orang di perusahaan. Aku dan Gilang Sembara, kepala keuanganku selama 11 tahun. Gilang adalah orang yang dulu diperkenalkan suamiku, pria yang selama ini kupercaya, lebih dari yang seharusnya, pria yang kutanggapi seperti keluarga. Raihan menatapku dengan ragu, seolah tak ingin menyakitiku dengan dugaannya. Bu, saya belum punya bukti lengkap, tapi banyak data yang dibocorkan. Bukan dari hacker, dari orang dalam. Aku memaksakan senyum. Jangan tuduh dulu, Raihan. Gilang sudah bersamaku sebelum kamu ada di sini. Tapi tatapan Raihan tidak berubah. Ia tidak membantah, tapi juga tidak menarik ucapannya. Sore itu, kami ke kantor pusat. Aku ingin memastikan sendiri bahwa semua sistem aman. Dan di sana, aku melihat sesuatu yang membuat dadaku terasa lebih dingin dari ruang ber-AC itu. Gilang tampak gugup saat aku masuk. Kertas di mejanya terlipat tergesa. Laptopnya ditutup terlalu cepat. Dan yang paling mencurigakan, USB flash drive kecil di tangannya, yang langsung ia masukkan ke saku saat melihatku. Aku tidak berkata apa-apa, tapi di dalam hati, aku akhirnya mengakui, ada sesuatu yang salah, bukan pada hukum, tapi pada orang yang kuberi kepercayaan. Malamnya Raihan kembali membawa laporan investigasi internal, yang ia kerjakan dayam-dayam dengan bantuan staf IT. Dan di situ aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Tanggal akses database internal, menggunakan akun Gilang, jam unggah dokumen ke server luar, 2 hari sebelum gugatan diajukan, lama transfer, terlalu cepat untuk sekadar membaca, terlalu tepat untuk disebut kebetulan aku menutup laptop. Tanganku gemetar, tapi bukan karena marah, melainkan karena aku tidak siap kehilangan orang yang kupikir setia. Raihan duduk di depanku, diam, tapi wajahnya berbicara. Ia siap berdiri di sisiku, meski aku masih terdiam dalam penolakan. Bu, kalau ibu izinkan, saya bisa menyelidiki lebih jauh. Bukan secara legal. Tapi, saya punya kenalan yang bisa menelusuri jejak transaksi Gilang. Aku memandangnya lama. Kenapa kamu mau melakukan ini untukku, Raihan? Ia tidak butuh waktu untuk menjawab. Karena saya tidak tahan melihat ibu diserang dari tempat yang seharusnya melindungi. Itulah pertama kalinya aku merasa bukan lagi seorang pemimpin bisnis, tapi seorang perempuan yang sedang diperjuangkan. Beberapa hari setelah itu, semuanya bergerak lebih cepat dari dugaanku. Raihan berhasil menemukan sesuatu, rekaman CCTV internal yang menunjukkan Gilang bertemu seseorang di parkiran kantor. Seseorang yang ternyata adalah tangan kanan Rendra, dan ada satu objek kecil yang menghubungkan semuanya. Flash drive hitam yang diserahkan Gilang ke orang itu, persis seperti flash drive yang dulu kulihat di sakunya. Tidak butuh ahli hukum untuk memahami apa yang terjadi. Ada pengkhianatan, dan bukan pengkhianatan biasa. Pengkhianatan yang dilakukan dengan tenang oleh seseorang yang dulu memakai jas ke pemakaman suamiku, memelukku, dan berkata akan setia menjaga perusahaan untukku. Raihan menatapku dengan wajah yang sulit kuterjemahkan. Ada marah, ada iba, ada ketegasan. Bu, kalau perusahaan ini mau selamat, kita harus bersiap perang. Tapi kalau ibu mau tetap utuh sebagai manusia, kita harus siap kalah dalam hal uang. Aku terdiam lama sebelum menjawab. Bagaimana kalau aku kehilangan keduanya? Dan Raihan menjawab dengan suara yang paling pelan, tapi paling menenangkan. Kalau itu terjadi, saya tidak akan jadi orang pertama yang meninggalkan. Dan tanpa ia sadari, kalimat itu menyelamatkan hatiku sebelum ia menyelamatkan perusahaanku. Tapi aku belum tahu satu hal, badai yang akan datang tidak hanya akan menelan bisnis sawitku, tapi mungkin juga hubungan yang sedang kami bangun dayam-dayam. Karena setelah bukti ditemukan, setelah lawan merasa terancam,
Yang mereka incar bukan lagi asetku, tapi dia, Raihan, dan saat seseorang mencuri cinta, aku bisa menahan diri. Tapi ketika seseorang mencoba mencelakai orang yang kucintai, maka perang itu bukan lagi tentang sawit, tanah, hukum, atau uang, tapi tentang harga dari sebuah kesetiaan. Aku selalu diajari suamiku satu hal. Jangan pernah merasa aman hanya karena punya kebenaran. Orang yang takut pada kebenaran akan selalu mencari cara untuk menguburnya. Malam itu, aku melihat kebenaran yang kami pegang mulai dikeroyok oleh ketakutan orang-orang yang ingin menghapusnya. Raihan datang ke ruang kerjaku dengan wajah tegas. Di tangannya ada flash drive, hitam bentuknya biasa, tapi isinya sanggup membalik gugatan yang dilayangkan pada perusahaanku. Ini salinan bukti transaksi Gilang ke orang Rendra. Ada log akses, rekaman transfer file, dan CCTV parkiran, katanya. Aku menatap perangkat kecil itu seperti menatap pintu keluar dari sebuah ruangan gelap. Kalau ini sampai hilang, Raihan mengangkat satu flash drive lain dari saku kemeja bagian dalam. Saya buat duplikat, yang satu disimpan di tempat aman. Yang ini untuk tim hukum. Aku mengangguk. Kamu tidak perlu ikut ke kantor pengacara malam-malam begini. Ia tersenyum kecil. Saya tidak akan membiarkan ibu jalan sendiri. Kami berangkat dengan mobil 2 unit, tim legal di depan, aku dan Raihan di belakang. Hujan tipis turun, lampu kota memantul di jalan basah. Aku menatap keluar jendela, menghitung ritme lampu, seperti menghitung napas berharap semuanya bisa selesai cepat. Tapi di pertigaan menuju kantor pengacara, 2 mobil gelap memotong jalur kami. Rem berdecit, suara ban menyeret aspal, dan dalam sekejap, 4 pria keluar. 2 di antaranya mengenakan jaket bertuliskan Sioliala Lembaga Resmi. Pintu mobilku dibuka keras. Pemeriksaan mendadak. Ada laporan penipuan dokumen. Raihan bergerak lebih dulu. Ia memposisikan tubuhnya di depanku. Tegas, tapi tidak kasar. Ibu, tidak kemana-mana. Silakan periksa prosedur penahanan dulu. Tunjukkan surat. Sebelum ia selesai, salah satu dari mereka meraih pergelangan tangannya. Flash drive di tangan Raihan terlepas, menggelinding ke bawah kursi. Aku mencoba bangkit. Tapi seorang pria lain menghalangi. Jangan sentuh dia. Suaraku pecah. Mereka tidak mengalah. Malam itu, hujan menjadi saksi ketika kebenaran yang kecil dicoba untuk dirampas oleh ketakutan yang besar. Raihan ditarik keluar mobil. Ia tidak melakukan perlawanan. Hanya menatapku tatapan yang tidak meminta pertolongan, melainkan memastikan aku tidak jatuh. Saya tidak apa-apa, Bu, katanya. Pegang yang satu lagi, kalimatnya putus. Mereka memasang borgol plastik dan memasukkannya ke mobil lain. Sebagian orang di jalan menonton tanpa berbuat apa-apa. Karena begitulah dunia. Berani melihat, takut membantu. Aku ingin mengejar, tapi sopirku menahan. Bu, bahaya. Dalam kekacauan itu, aku melihat seseorang yang memegang ponsel dan merekam kejadian. Aku mendekat, memohon. Tolong kirimkan rekaman itu pada saya. Ia mengangguk. Tangan gemetar. Setidaknya, satu mata malam ini memihak pada kami. Beberapa jam kemudian, sebuah panggilan masuk ke ponsel kantorku. Nomor tak dikenal. Suara di seberang tenang. Terlalu tenang untuk orang yang tidak punya kuasa. Bu Naila, Raihan bersama kami. Kami hanya butuh kerjasama. Ada dokumen yang sebaiknya tidak keluar. Tukar Raihan dengan Naila. Aku berdiri. Anda ingin aku datang sendiri? Ya. Tanpa pengacara. Tanpa polisi. Kalau tidak, Anda tahu betapa mudahnya menciptakan kasus bagi anak muda seperti dia. Aku memejam mata. Ini bukan lagi soal uang. Bukan lagi soal lahan. Ini adalah perang yang menuntut Sandra, orang yang kucintai. Aku menutup telepon itu dengan napas panjang. Di meja, ada serbet linen dari makan malam yang tertunda.
Tiba-tiba, rencana lama yang pernah kusiapkan bersama mendiang. Suamiku bangkit ke permukaan rencana untuk saat terburuk. Aku mengambil pulpen. Di serbet itu, aku menulis 3 baris pendek bukan kalimat lengkap. Kode yang hanya bisa dibaca oleh orang yang mengenalku. Singkatan nama Yayasan Amal yang kami dirikan. Tanggal pemindahan, sebagian aset yang sudah kulakukan diam-diam. Dan kode lahan yang bukan milik komersial, kode yang selama ini tidak kusentuh. Karena itu bagian dari warisan yang suci. Serbet itu kulipat rapi dan kuselipkan ke sakuku. Aku meminta sopir mengantarku ke lokasi yang disebut sebuah gudang tua di pinggir kota. Aku tidak membawa pengacara, tidak membawa tim keamanan, hanya membawa keputusan. Di gudang itu, udara lembab, bau besi dan karat bercampur. 2 orang pria berjaga di pintu. Di dalam, Rendra berdiri, rapi, seolah ini hanya pertemuan bisnis biasa. Ibu datang tepat waktu, katanya. Kita selesaikan seperti orang terhormat. Bersedia menyerahkan data yang tidak seharusnya Anda punya. Dan saya akan kembalikan anak itu. Aku menatapnya. Anda menyebutnya anak. Tapi di mataku, dia laki-laki yang tidak menjual keadilan. Rendra tersenyum tipis. Keadilan hanya ada kalau orang seperti Anda membayar mahal. Dari sudut ruangan, aku melihat Rehan tangan terikat. Wajahnya ada bekas memar kecil. Tapi matanya masih sama. Tidak tunduk. Bu, jangan. Suaranya tertahan. Jangan tukar apapun. Aku menatapnya sekejap cukup untuk ia paham bahwa aku sudah memutuskan. Aku melangkah ke arah penjaga pintu. Kalau aku ikut, dia bebas sekarang. Rendra mengangguk pada anak buahnya. Salah satu mendekat untuk memegang lenganku. Saat itu juga, aku menyelipkan serbet ke saku jaket penjaga seolah aku hanya merapikan kain yang jatuh. Ini tidak akan selesai seperti yang Anda kira, kataku pada Rendra. Karena apapun yang Anda ambil, saya sudah punya cadangan yang tidak bisa Anda beli. Rendra tidak tertarik pada ancamanku. Senyumnya hanya bertambah. Orang kaya selalu percaya diri sampai benar-benar miskin. Bu Naila, aku menoleh ke Raihan satu tatapan terakhir. Bukan tatapan pamit, tapi janji. Jika tidak ada jalan keluar, ciptakan jalan. Ia mengangguk. Matanya berkaca, bibirnya bergetar, menahan sesuatu yang ia tidak boleh ucapkan di ruangan ini. Penjaga menarikku ke lorong belakang. Ponselku diambil. Tanganku diikat longgar mereka, ingin membuatku takut. Bukan melukaiku. Aku menunduk, pura-pura pasrah. Sementara di saku penjaga, serbet kecil itu menunggu seseorang yang cukup tulus untuk mempercayai bahwa kot-kot pendek bisa menyelamatkan manusia. Di luar gudang, suara mesin mobil menyala. Rehan dibawa pergi menuju kebebasan yang ditukar dengan kebebasanku. Aku menutup mata, bukan karena menyesal, tapi karena untuk pertama kalinya, aku memilih kehilangan bukan untuk kalah, melainkan untuk menang di tempat lain. Beberapa jam setelah itu, langkah sepatu terdengar di lorong. Seorang penjaga membuka pintu, menaruh sebotol air, dan hendak pergi. Saat ia berbalik, ia meraba sakunya, menemukan serbet terlipat, dan membukanya separuh lalu menatapku. Kamu bisa baca? Tanyaku lirih. Ia menelan ludah. Yayasan Nur Cahaya. Ini tanggal transfer. Aku mengangguk. Sebagian aset perusahaan sudah kupindahkan ke yayasan. Itu bukan harta yang bisa disita. Di baris terakhir kode lahan, buka di arsip notaris. Kau akan menemukan sesuatu yang tidak bisa dibatalkan oleh uang. Ia menatapku lebih lama, lalu menyelipkan serbet itu kembali, dan berbisik, kalau ini benar, saya tahu kepada siapa harus mengirimnya. Untuk pertama kali malam itu, aku bisa bernapas. Karena remah harapan, bukan datang dari pintu besar, tapi dari serbet kecil, dan niat orang kecil yang memilih berpihak pada kebenaran. Yang tidak ku tahu saat itu adalah Raihan akan menemukan kode itu
tepat pada waktunya. Dan di balik kode itu, tersimpan kunci pamungkas. Tanah yang digugat adalah tanah wakaf warisan suamiku untuk kebaikan, yang tidak bisa diperdagangkan. Tapi itu cerita untuk esok hari, malam ini. Aku hanya ingin percaya bahwa apapun yang mereka rebut dari tanganku, tidak ada yang bisa merampas alasan kenapa aku bertahan. Namanya Raihan, dan malam ini, aku memilih menukarkan kebebasanku dengan hidupnya karena cinta. Bukan tentang siapa yang tinggal saat senang. Cinta adalah siapa yang berani membayar ketika semua orang menyuruhnya mundur. Waktu di ruang tahanan berjalan lain dari dunia luar. Bukan lambat, tapi senyap. Tanpa suara telepon, tanpa rapat, tanpa orang meminta keputusan. Yang tersisa hanyalah diriku dan detik-detik yang tidak bisa kupercepat dengan uang ataupun kuasa. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Raihan setelah ia dilepaskan. Aku tidak tahu apakah serbet kecil itu sampai ke tangan yang tepat. Dan untuk pertama kalinya, sejak suamiku meninggal, aku benar-benar tidak bisa melindungi orang yang kucintai. Yang bisa kulakukan hanyalah duduk, menunggu, dan berdoa agar aku tidak mengorbankan hidup Raihan untuk rencana yang ternyata sia-sia. Beberapa jam setelah aku dibawa masuk, tiba-tiba pintu sel terbuka. Bukan penjaga yang sama. Seorang pria lain yang wajahnya tak kukenal berdiri di luar. Bu Naila, Anda tidak tahu saya. Tapi saya temannya Raihan. Dia aman. Dia berhasil keluar. Dan dia sudah menemukan pesan ibu. Aku terdiam. Ada denyut kecil di dadaku yang hampir terasa seperti hidup kembali. Ia melanjutkan cepat, seolah-olah waktunya terbatas. Dia sudah membawa serbet itu ke tim hukum, lalu ke arsip notaris. Dan, Bu, tanah yang digugat itu bukan tanah perusahaan. Itu tanah wakaf atas nama almarhum suami ibu. Aku menutup mata, bukan karena terkejut, tapi karena lega. Tanah wakaf, tanah yang didedikasikan untuk kepentingan sosial, tidak bisa dimiliki, dibeli, dijual, digugat, atau disita untuk kepentingan komersial. Itu hukum. Hukum yang bahkan mafia hukum seperti Rendra tidak bisa sulap. Artinya, kata pria itu, seluruh gugatan mereka tidak sah. Tanah wakaf tidak bisa menjadi objek sengketa dagang. Dan karena data mereka membuktikan, seolah-olah tanah itu dibeli, bukan diwakafkan. Justru mereka yang terancam pasal pemalsuan. Satu kalimatnya meruntuhkan seluruh ketakutanku. Bukan karena aku sudah menang, tapi karena aku tahu yang benar, akhirnya punya saksi bernama Bukti. Dari penjelasan pria itu, kusempatkan membayangkan apa yang terjadi di luar saat aku tidak ada. Raihan keluar dari mobil penyergap dalam keadaan lemah, tapi bebas. Ia tidak pulang. Ia langsung mencari penjaga yang mungkin menemukan serbet itu. Dan ketika ia berhasil menemukan orang yang membukanya dan percaya ia meminta pertolongannya. Kemudian Raihan bergegas ke kantor notaris yang dulu menjadi tempat suamiku menyimpan akta wakaf. Bukan atas nama perusahaan, tapi nama pribadi. Di ruang arsip yang berdebu, ia menemukan dokumen yang ditandatangani sebelum suamiku meninggal, lengkap dengan nomor sertifikat wakaf dan saksi resmi. Tanah itu bukan milik bisnis, tanah itu milik amal. Dengan bukti itu, Raihan bersama tim hukum baruku datang ke pengadilan saat sidang pragugetan berlangsung. Rendra datang dengan pengacara, wartawan, dan ancaman. Raihan datang dengan akta wakaf, rekaman CCTV, dan bukti pengkhianatan Gilang. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, kubayangkan Rendra untuk pertama kalinya kehilangan kontrol atas ketenangannya, karena orang kaya sepertinya tidak takut kalah. Yang ia takutkan adalah dipermalukan oleh kebenaran yang tidak bisa ia beli. Beberapa jam kemudian, pintu selku kembali dibuka kali ini oleh petugas resmi. Ibu Naila,
Anda bebas. Gugatan dicabut. Ada perintah klarifikasi publik dari pengadilan. Aku keluar. Ruangannya dingin, tapi entah kenapa terasa seperti rumah. Dan di luar gerbang, aku melihatnya. Raihan, bukan dengan setelan kantor, bukan dengan ekspresi tenang seperti biasa. Ia berdiri dengan mata yang lelah. Rambut agak kusut, wajah sedikit lebam seperti habis dipaksa diam. Tapi, ketika matanya bertemu mataku, aku tahu, dia tidak pernah menyerah. Aku melangkah mendekat. Ia tidak langsung bicara, hanya berdiri, menahan napas, seolah-olah memastikan aku benar-benar nyata. Ibu, suaranya pelan. Saya minta maaf. Saya tidak bisa melindungi semuanya. Aku mendekat satu langkah lagi. Kamu melindungi hal yang paling penting, kataku, kebenaran. Dan aku, air matanya hampir jatuh. Bukan air mata laki-laki yang kalah, tapi laki-laki yang akhirnya tahu kenapa ia bertahan sampai sejauh itu. Aku menyentuh tangannya untuk pertama kalinya, tanpa ragu. Terima kasih, karena kamu tidak pergi saat semua orang menyuruhmu mundur. Dan ia menjawab dengan kalimat yang akan terus kuingat sampai kapanpun. Saya tidak bertahan karena pekerjaan. Bu, saya bertahan karena saya memilih ibu jauh sebelum ibu memilih saya. Dan untuk pertama kalinya, sejak suamiku pergi, aku merasa pulang. Pulang bukan ke rumah, bukan ke rekening bank, bukan ke gelar pengusaha sawit. Aku pulang ke seseorang yang tidak ada di daftar asetku tapi jauh lebih berharga dari semuanya. Namanya Raihan Putra. Dan pada hari ketika semua kekuatanku diambil, dialah yang menuntunku menemukan kekuatan lain yang selama ini hilang. Dicintai, bukan karena aku punya segalanya, tapi karena aku masih punya hati. Tapi ini belum akhir cerita. Setelah kemenangan hukum, setelah reputasi dibersihkan, setelah nama baik dipulihkan, aku masih harus menghadapi satu bab terakhir. Bagaimana hidup kami setelah dunia tahu kami saling memilih? Itulah yang akan kuceritakan dalam bagian terakhir. Aku selalu berpikir akhir dari sebuah pertarungan adalah tepuk tangan, kemenangan besar, dan kelegaan yang bisa dirayakan. Ternyata tidak. Kadang, akhir dari pertarungan justru terasa seperti keheningan yang pelen-pelen kembali membentuk hidup baru. Setelah akta wakaf dibuka di pengadilan, gugatan Rendra runtuh dalam hitungan menit bukan karena aku lebih kaya, tapi karena hukum tidak bisa dibeli. Ketika kebenaran punya bukti yang sah, Rendra terpaksa mencabut tuntutan. Gilang orang yang dulu kupanggil keluarga ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan data perusahaan. Perusahaan saingan kehilangan muka di publik. Dan untuk pertama kalinya, orang-orang yang selama ini membisikkanku untuk diam saja, demi citra, justru datang meminta maaf. Tapi aku tidak merayakan kemenangan itu. Karena ketika badai berakhir, aku hanya ingin satu hal. Tenang. Dan ketenangan tidak selalu datang dari ruang rapat, perusahaan besar, atau harta yang tetap aman. Beberapa minggu setelah itu, aku duduk di teras rumah tanpa jas kerja, tanpa laptop, tanpa tumpukan laporan. Aku menandatangani dokumen penjualan sebagian besar saham sawitku kepada pihak ketiga, bukan karena kalah, tapi karena aku ingin berhenti hidup dengan cara yang membuatku harus selalu siap berperang. Sebagian besar aset lain kupindahkan ke yayasan. Amal yang dulu kujalankan bersama almarhum suami, sebuah yayasan yang bergerak untuk sekolah, pangan, dan rumah ibadah di daerah terpencil. Keputusan itu membuat banyak orang bingung. Apa ibu tidak takut jatuh miskin? Aku hanya menjawab, miskin bukan saat uang hilang, tapi saat hidup kehilangan tujuan. Dan aku sudah terlalu lama hidup untuk mempertahankan sesuatu yang tidak lagi membuatku merasa hidup. Lalu, soal aku dan Raihan, hubungan yang dulu tumbuh dalam diam, kini harus hidup di mata orang lain. Ada yang mendukung, ada yang sinis, ada yang berbisik, menuduh, menertawakan.
Aku tidak marah. Aku mengerti. Karena cinta kami memang bukan cinta yang mudah diterima dunia. Aku 44, dia ke-26. Aku punya masa lalu. Dia baru memulai hidupnya. Aku pernah dicintai dalam pernikahan. Dia belum pernah mencintai dalam keutuhan. Tapi jika cinta hanya sah, bagi yang seumuran dan sebidang, maka cinta bukan lagi perasaan cuma aturan sosial yang rapuh. Pada hari aku mengajaknya berbicara di ruang kerja, dengan tangan sedikit gemetar, karena takut merusak apa yang sudah indah. Aku bertanya, kalau aku tidak lagi punya perusahaan, kamu masih memilihku? Rehan tidak menjawab cepat. Ia menatapku, lama tatapan laki-laki yang tidak butuh kata-kata untuk jujur. Saya memilih ibu saat ibu masih punya segalanya. Dan saya tetap memilih ibu saat ibu tinggal punya diri sendiri. Dan pada hari itu, aku berhenti takut jatuh cinta. Kami menikah, bukan di hotel mewah, bukan dengan busana yang menghitung harga, bukan dengan musik yang dibuat untuk dipamerkan. Pernikahan kami berlangsung di sebuah rumah sederhana di pinggir kota, hanya dihadiri beberapa orang yang pernah bertahan dalam badai yang sama. Pegawai kecil yang dulu kuberi beasiswa, pengacara muda yang memilih membelaku tanpa bayaran awal, dan seseorang yang dulu mengembalikan serbet lusuh berisi kode penyelamatan. Tidak ada pesta, tidak ada kamera pers, tidak ada label pernikahan orang kaya. Hanya ada dua manusia yang akhirnya berani mengakui perasaan yang mereka sembunyikan. Terlalu lama, aku memakai kebaya putih sederhana. Ia memakai kemeja abu-abu bersih. Dan saat ijab kabul selesai, aku tidak merasa akhir cerita bahagia, tapi awal dari hidup yang pertama kali terasa milikku sendiri. Kami tidak lagi tinggal di rumah megah. Kami pindah ke rumah 2 lantai biasa, lebih kecil, lebih hangat, lebih sunyi. Tapi akhirnya terasa seperti rumah. Rehan membangun bisnis logistik kecil. Aku membantu yayasan, mengurus distribusi bantuan pangan, dan dana sekolah. Kadang aku masih memegang saham. Tapi bukan lagi demi membuktikan apapun. Aku tidak lagi kaya seperti dulu. Tapi aku tidak kehilangan apapun yang benar-benar penting. Karena sekarang aku tahu bahwa kehilangan kekayaan tidak selalu berarti kehilangan hidup. Tapi kehilangan cinta yang tulus adalah kehilangan yang tidak bisa dibeli kembali. Dan jika seseorang bertanya padaku hari ini, apa kamu menyesal kehilangan perusahaan sebesar itu? Aku akan menjawab, tidak. Karena dulu aku punya perusahaan, tapi tidak punya kehidupan. Sekarang aku punya kehidupan dan perusahaan, bukan bagian yang hilang, tapi bagian yang tidak lagi dibutuhkan. Jika mereka bertanya lagi, apa kamu yakin memilih laki-laki yang jauh lebih muda darimu? Aku akan tersenyum dan berkata, usia hanya menghitung waktu. Hati yang menua adalah hati yang tidak berani mencintai lagi. Dan kalau mereka bertanya untuk terakhir kalinya, apa kamu bahagia sekarang, Naila? Maka aku akan menjawab dengan tenang. Bahagia bukan ketika kita punya dunia. Bahagia adalah ketika kita akhirnya punya seseorang yang tidak meninggalkan kita, meski dunia kita runtuh. Dan dalam hidup yang sekarang, jauh lebih sederhana. Aku mungkin tidak lagi disebut Naila, sang pemilik sawit. Tapi aku sangat cukup menjadi Naila, istri dari laki-laki yang memilihku, bukan karena aku kuat, tapi karena ia ingin membuatku berhenti kuat sendirian. Tamat.